Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kansana Amalia, NIM 2313453444 dari Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan, jurusan D3 Analisis Kesehatan. Saya berasal dari Universitas Abdurrahman, dosen pembimbing pada mata kuliah Bahasa Indonesia Ibu Feni Anita MPD. Saya akan menyampaikan hasil cerpen karya saya sendiri tentang neraca kehidupan. Matahari sudah menunjukkan berkah sisa akhir sinarnya. Sebentar lagi cahayanya akan benar-benar hilang, tergantikan rembulan yang sudah bersiap menggantikan matahari untuk berperan menerangi bumi. Suasana petang ini terasa berbeda dengan sebelumnya. Semilir angin seperti menembus kulit dengan begitu ganasnya, padahal sudah menggunakan jaket supaya tidak tertembus oleh angin malam yang seringkali orang salahkan menjadi sebab masuk angin. Pula sebenarnya jika dipikir ini belum terlalu malam untuk angin bisa leluasa menghajar badan dengan semilir angin yang begitu kencang. Walaupun begitu, justru bukankah suasana malam jauh lebih indah daripada siang yang kadang begitu teriknya? Keadaan siang dan malam, jika siang terik begitu mematikan, malamnya akan tergantikan dengan rasa dingin yang meresap hingga ke tulang. Dan aku masih dengan 5 buku andalanku yang tidak beraturan mengisi meja di depanku. 1 gelas kopi susu tanpa gula yang selalu aku pesan sudah tandas beberapa menit yang lalu. Hendak memesan ulang tapi tanggung dengan persoalan yang masih menyita seluruh perhatianku. Alia, dari tadi sepulang sekolah kamu duduk di sini mengerjakan seluruh soal ini sendiri? Tanya perempuan yang meletakkan tas sembari menarik kursi untuknya duduk bersembarangan dengan kursi yang aku duduki. Aku hanya mengganggu melihat perempuan itu dengan tersenyum ringan. Sudah menjadi kebiasaanku hampir 2 tahun ini menghabiskan seluruh waktuku sebelum tidur untuk belajar atau hanya sekedar mengerjakan soal-soal agar otakku terbiasa menerima seluruh tantangan untuk berpikir. Dan setahun terakhir, Reina, perempuan yang saat ini berada di hadapanku, mengikuti caraku. Hingga sampai saat ini di antara kita berdua sering terlibat perdebatan atas soal yang sedang ingin dipecahkan. Alia, kamu tidak lelah? Tanya Reina di sela-sela perdebatan antara aku dengannya. Lelah berdebat? Tanyaku kembali. Reina tertawa dengan menutup buku yang menit sebelumnya memang menjadi pusat perhatian kami berdua. Bukan, lelah dengan semua ambisimu itu, jawab Reina dengan tatapan yang tidak hentinya mengarah padaku. Aku mengenyitkan dahi. Memang ada apa dengan ambisiku? Ambisi? Tidak juga, Reina. Mengapa kamu bertanya seperti itu? Reina sedikit tertawa mendengarkanku yang kebingungan atas pertanyaannya. Iya, ambisimu tentang semua ini, buku, soal, dan semua nilai yang kamu kejar. Hidupmu terlalu banyak belajar loh, Alia. Padahal aku yakin tanpa kamu mengejar semua ini pun kamu tetap akan jadi yang paling pintar. Aku tersenyum mendengar celoteh lirih Reina. Bukan hal baru untukku ditanya hal yang bersifat sama seperti ini. Aku tidak lelah dan aku tidak akan lelah menelaskan berulang kali. Sebab aku memang mencintai belajar. Bagiku pendidikan bukan hanya perihal ambisi yang harus dipupuk dengan perasaan terpaksa. Manusia dilahirkan dengan kosong. Sebab itu bagaimana caranya mengisi hingga penuh? Tidak, Reina. Justru aku semakin hari semakin haus. Rasanya banyak sekali ilmu di dunia ini yang belum berhasil aku kuasai. Semakin aku menyelam, semakin besar juga pertanyaan-pertanyaanku bermunculan. Aku tidak akan bisa tidur jika pertanyaan-pertanyaan itu bisa aku selesaikan. Dan saat sudah terselesaikan, pasti akan timbul hal-hal baru yang sifatnya menuntut juga untuk aku bisa pahami. Begitu terus tanpa ada ujungnya. Manusia yang pintar, Reina. Aku hanya manusia berbekal nekat untuk mengetahui hal-hal yang bisa aku pahami. Tidak serta-merta hidupku hanya berisi ilmu-ilmu dunia kok. Aku juga menaruh rasa kagumku pada semesta dan seisinya. Sebab semuanya saling berkaitan. Jelasku panjang lebar pada Reina. Sedangkan dia hanya menatapku dengan tatapan kagum yang tercetak jelas dari matanya. Lagi pula, Reina, kita kan perempuan, bukan suatu kewajiban, tapi kepintaran dan kecakapan anak-anak kita bermula dari kita. Ibu kan tempat pendidikan pertama, tambahku yang langsung dibalas kecil Reina. Tangannya memukul pelan lenganku. Kita kan masih sekolah, Leia. Mengapa membahas anak? Masih jauh. Soal ini saja masih remedi memahaminya. Soal ini masih remedi menghitungnya. Apalagi yang ini materinya saja belum bisa masuk ke otak kita. Protes Reina seraya menunjuk soal-soal mana saja yang membuat aku dan dia sadari tadi memijak kepala. Aku hanya tertawa mendengarkannya siap-siap mengeluarkan puluhan omelan jika aku masih melanjutkan membicarakan hal yang menurutnya masih memalukan untuk dibayangkan sekarang. Reina benar-benar sangat polos. Ya, memangnya jika masih jauh tidak akan datang juga
Masa depan kan sudah jadi satu paket, Reina. Pendidikan, karir, kehidupan sosial, percintaan, semuanya kan harus berjalan seimbang. Bukan Reina mengganggu, menyetujui apa yang keluar dari mulutku. Bukankah semua orang juga pasti setuju? Kehidupan diberatkan pada satu sisi saja akan terjadi ketidakseimbangan neraca yang berat di satu sisi tidak akan baik. Karena kita sendiri yang bisa mengatur keseimbangan yang terjadi dalam hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.